Siti Khadijah menyuruh seseorang untuk menemui pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Dirinya, ini apa dia? Anak-anak. Sini ibu-ibu kalau? Laki-laki kalian? Ini laki-laki? Oh iya, emang catnya bukan gadis kia, cat masih gadis kia. Nah, aku ini mau prajurit, ini masih bujang. Ini adinda kita, ini masih bujang. Cuma bukan pegawai negeri bu, ini bu. Cuma deh, ada usaha dewek, ngampas dewek, dan malam itu juga daripada pegawai semua. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita bu, begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Allah dengan Isra wal Mi'raj. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang kekasih, seorang istri yang sangat dicintainya yang bernama Siti Khadijah bu, yang luar biasa bu, yang memperjuangkan agama Islam, bahkan dia siap menghabiskan harta bendanya demi umat. Bertolak belakang bu, ada duit, dari jalan bukan bu. Kadang-kadang kita tanpa menyadari bu, kita tidur dengan perut yang kenyang, tetangga dengan tidur perut yang lapar. Kadang-kadang ketika kita ada hajatan bu, makanya makanan yang paling buruk adalah ketika kita ada hajatan yang berduit, yang kita undang jumbo yang sare. Tapi itu sudah tradisi, bukan pula lagi tak terima amplop ya. Maksudnya seandainya lu mulai buka catatan lu yang mahir sedekah, buka catatan si A mungkin nak dia datang ada badai berapa amplop ni. Ada usaha itu bu. Ibu ya, kalau kita dah siap berugi bu, kalah sedekah. Ibu ya, ini yang terjadi pada masyarakat bu. Ketika itu singkat cerita bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara surga dan neraka bu. Ketika itu di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang harum. Ya, harum wangi bu, lebih harum dari minyak kasturi. Ketika itu bu, apa dia? Kata Rasulullah, hai Jibril, siapakan orang ini begitu harumnya dirinya? Itulah yang disebut namanya mutawasito, yaitu orang yang meninggal tetap berada dalam agama Islam. Ketika itu mutawasito bu dihukum mati bu oleh Fir'aun bu, gara-gara dia nyisiri bini Fir'aun. Nyampalah sisir itu, dia istighfar astagfirullahaladzim, ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fir'aun lewat, pedih kan ucapkan, itu bahasa Inggris ya. Sekarang engkau akui aku sebagai Tuhan. Dia tidak mau bu. Akhirnya Mutawasito dengan sukaru besar, anak dan suaminya dimasukkan di wajan yang panas, mati ibu. Itulah orang yang berjuang tetap di jalan Allah. Kadang-kadang kita nih bu, apa hari apa namanya itu agama lain tuh bu, nama bu tahu bah? Mulai di ngocak-ngocak, tengok dia ngangat amplop. Yang dikatakan norma agama, saya menghargai tentang agama, bukan mengucapkan hari mereka bu. Yang jelas yang dikatakan saling menghargai, seandainya mereka ibadah kita halal hidup tak saling buat uang. Singkat cerita sudah itu Rasulullah melihat seseorang menanam padi, langsung tumbuh, langsung ngetam. Ampas dusun ngetam, ampas Indonesia pun langsung panen. Kenapa? Inilah orang yang sering bersedekah bu, berinfak bu. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid."
Sesungguhnya barang siapa bersyukuri nikmatku kata Allah, maka aku tambah nikmat itu kepadanya. Dan barang siapa tidak pernah bersyukur, takabur, sombong, maka azabku sangat pedih. Kadang-kadang kita memiliki rezeki yang banyak, kurang bersyukur kepada Allah, Bu. Kadang-kadang tetangga yang lagi kelaparan tuh kita tidak galak bantu, Bu. Maka Allah berfirman sampai berapa 33 kali kalau tidak salah itu dalam surah Al-Rahman. Rasanya kalau aku salah itu. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana yang masih kau dustakan? Engkau kasih tangan ini ada kayak membantu orang yang membutuhkan. Kadang-kadang manusia dia bersyukur. Mana makan gulai sambal calok, apalagi lawannya ikan asin tidak bersyukur. Padahal sudah Allah berfirman, maka kita bersyukur, kita ditambah nikmat itu, Bu. Keberkahannya ditambah, Bu. Kalau kita bersyukur yaitu melaksanakan sholat, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini masih bisa makan, bersyukur. Insya Allah rezeki, Bu, yang lebih besar daripada hari ini. Tadinya ikan asin sambal terasi, besoknya beliau. Woi, ayam lengkap, Bu. Pala di situ, genteng di situ, buntutnya di situ, telur. Bersyukur. Nah, makanya jangan takut, Bu. Kita berinfak bersedekah kepada manusia, jangan pernah takut kita akan miskin, Bu. Apa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan? Antiko ya Adam antiko alai. Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Maka tapi nak yakin, Bu, 100%. Sekarang saya tanya, Bu, ibu ini ada duit 20.000, ya Bu ya, diinfakkan 1.000 rupiah, berapakah jumlah uang ibu-ibu? 9, benar. Coba hitung lagi, Bu. Pikir kelak, Bu. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Minum deh, Bu ya. Ada yang buka Google apa itu, Bu? Kamu nanya di Pak Google, Bu. Bu, secara matematika, Bu, matematika Ibu benar. Secara ilmu sedekah Ibu salah. 29.000. No, di mana be? Itulah kuasa Allah. 29.000 karena kita duit 20.000 diinfak 1.000 tinggal 19.000. Barang siapa memberi 1 maka Allah lipat gandakan menjadi 10 jadi 29.000. Awas salah tafsirmu. Karena kamu duit 20.000 itu bukti kau Ustaz ya tanya kan ya? Besok 1.000 ya Pak. Pengennya 1.000. Ada duit 19.000. Wah, masuk kantong. 5 menit buka. Mas, 19.000. Mas, boleh setengah jam. Oi, budi Ustaz itu. Awas salah tafsirmu. Maksudnya, Bu, ketika kita memberi 1, Allah akan dipergandakan menjadi 10 dengan cara Allah permudah urusan kita di dunia. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah buka dengan jalan yang mana yang tidak disangka-sangka. Aku buktiin deh, Bu. Yuk, di mana, Bu, yang namanya guru ngaji itu berduit ya mungkin, Bu, nanti. Kecuali memang ada keturunan. Ya? Aku ngontrak sana sini, Bu. Oh, alhamdulillah, Bu. Ya? Dulu ngontrak, sekarang tidak lagi. Dari mana, Bu? Sudah bisa bikin bedeng. Bukan sombong, Bu. Aku cuma cerita gini, Bu. Baik kita kalau bersyukur kepada Allah. Iya, 3 tahun ngambil motor, kredit motor, selesai macam beli PP rumah motor dengan cara kredit. Aku ni begini, Bu. Awal kan kamu ya. Anakku ada 2, Bu. Yang pertama cewek, kelas 2 SD. Yang kedua perempuan. Bertiga kali. Bertiga kali. Cuma bersyukur, Bu. Oh iya.
Pertama cewek, yang kedua perempuan. Samanya tetap bersyukur bu. Ngaku bu, aku tidak ribut orang bu. Nah jangan tidak ribut. Karena ngapa? Itulah yang dititipkan oleh Allah buat kita, itu yang lebih baik dan untuk kita. Dulu aku ngapa tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah percaya dengan saya. Biniku ini sebelum aku ada anak, aku udah 3 kali lengitku. Ada hamil lengit, hamil lagi lengit, hamil lagi lengit, hamil keempat. Itu anak pertama hamil keempat. Hampir tu lagi lah. Balik dari peripat, lagi peripat, lama ada peripat. Satu rumah, balik lagi. Aku flek lagi, tuh kumatikan. Nada seluruhnya kunun aktifkannya. Setelah habis peripat, baru buka, baliklah lagi sampai di rumah bu. Mohon kepada Allah pesan ya di dinding rumah. Ya Allah, sesungguhnya tanpa Engkau ketahui ya Allah, tanpa aku kasih tahu ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu ya Allah. Lah 3 kali ya Allah aku ditelegetkan ya Allah. Kalau boleh aku memohon kepadamu ya Allah, cukuplah 3 kali. Tapi kalau sudah menjadi takdirmu di laul mahfuz ya Allah, aku ikhlas. Yang penting selamat bagi. Alhamdulillah bu, dengan cara sabar Allah jadikan itu dititipkan kepada anak ibu. Apakah aku libur bu? Anakku, anak berarti dia bu. Cukup 2 saja. Ngapo? Bukan nak ngelui KB bukan. Aku kesel ke biniku, kalau biniku tahu eksis lagi bu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu dipertemukannya juga, diperlihatkannya di neraka. Ternyata ada seseorang yang dijambak rambutnya, dicelupkan ke dalam api neraka. Kalau diangkat tinggal tulang bu. Diganti oleh Allah kulit yang baru. Setelah diganti kulit yang baru, celupkannya lagi, angkatnya lagi, tinggal tulang bu. Mereka seperti itu bu, bahkan mereka berenang di bara api neraka bu. Kenapa? Bertanya Rasulullah, hai Jibril, siapakah ini hambaku ini? Jibril, aku tidak tahan melihatnya, aku tidak tega Jibril. Inilah yang membuat seorang anak yang membuat meneteskan air mata ibunya. Kita yang membuat ibu kita menangis bu, begitulah anak ibu. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bu, ngapa jasa dia kali? Bu, adakah kita meneteskan air mata ibu kita bu? Allah berfirman, wa waswayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu yang mengandung kita semakin hari semakin melemah sampai 9 bulan lamanya bu, kurang lebih 9 bulan. Adakah bu kita bu berprinsip bu? Adakah kita membayangkan bu? Adakah pernahkah kita melihat seorang ibu yang ingin melahirkan dengan tersenyum bu? Ngati nih, nak melahirkan. Dan nanti bu, pastinya mulai dari hamil anak pertama bu. Kemarin mungkin sudah aku sampaikan bu ya di sini. Mulai hamil pertama bu, bawaan luar pertama bu, jenguk nasi katanya, jenguk sayur katanya, jenguk ikan, jenguk laki. Nah ibu ngomong kan aku, jenguk dompet. Lirikan matamu menarik dompet. Langsung bawa si Timon. Ini bu, walaupun kita itu bu sudah memberangkatkan orang tua kita berkali-kali naik haji, memberangkatkan orang tua kita umroh berpuluh-puluh kali, masih tidak akan terbalas jasa-jasanya bu. Maka kita bersyukur, yuk nangis yuk. Tidak nangis ya, alhamdulillah. Tidak ada rasa sedih. Masih ada mau bu? Masih ada.
Nah, ibu-ibu sekalian, kalau masih orang tua, masih ada mertua, berbaktilah, uruslah baik-baik walaupun dia seteruk. Hala pernah beruntukan bu. Dulu ketika kita dilahirkan bu, perjuangannya nyawa bu. Begitulah ibu-ibu yang pernah melahirkan. Yang pernah melahirkan. Woi, ingat itu pernah 4 sampai kiamat yang pernah melahirkan kan? Bukan aku yang bayi yang nanti anak. Yang namanya melahirkan tuh begini. Ya, maka kita bu bersyukurlah bu. Yang namanya mertua, yang namanya orang tua, yang namanya ibu tiri, yang namanya umat tetap umat. Aku umur 1,5 tahun ditinggalkan umatnya. Memang sebelum SD aku tahu dia kuburan rumah ini umat ini. Tega fotonya kapan bu lama masuk kuliah bu pada tahun 2006. Pas balik rumah yang paling tuju foto siapa ini yuk. Dek pernah terkena inilah foto umat kita. La ilaha illallah bu. Fotonya sampai tegala bujang. Lah masuk kuliah. Fotonya. Tapi tetap walaupun aku udah ciret liwat fotonya kian memandang dia tetap bu doa. Makanya ketika manusia dimasukkan di alam kubur bu sampai hari kiamat bu dapat datang tentu mereka si kok nanya si kok mukul selempung makhluk buka siapa nama Tuhan selempung mereka tahu. Alio ay gampang bu Ustaz. Ketika aku nak mati kelas sekarang kumukan anak cucuku kalian jadi selebar ke PAD ke kajut ya ketika beruji. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika yang kubur dari al-kubur sampai hari kiamat mulut mereka akan dikunci kata Allah. Yang jawab tangan, yang menjadi saksi adalah kaki bu. Ngaku dikunci oleh Allah, mulut ikan budi. Mana contoh bu, ngomong para ibu ini, mak ini, kelelahi, ngomong ibu ini, mak ini, boleh. Itulah bu, kita sebagai manusia bu. Makanya bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu mendoakan. Mana bu doanya bu? Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil ya Allah. Inilah bagaimana ketika dia masih hidup bu, kita berbuat baik kelabu. Ketika dia sudah meninggal dunia, kita harus mendoakan dirinya. Dan apabila dia sering ke masjid, kita lakukan yang dilakukan orang tua kita bu, ya baik bu ya. Tapi mau orang tua tak berjudi hal tuhun ini, ya bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jam 9:04 biasa tutup jam berapa sesuatu isi? Jam 9 ada seberapa jam lagi? Bu, bu, galau mau masuk surga bu? Masuk neraka? Ini biasanya kita ibadah ujung-ujungnya pengen masuk surga ya bu ya. Ada berdoa pengen masuk neraka, ya Allah jadikan aku penghuni neraka-Mu. Tapi ujung-ujungnya masuk surga. Ini surga yang menantikan kita. Kata surga manalah Ustaz Rohim itu belum datang. Kata surga di manalah ibu-ibu majelis taklim? Al-jihad itu belum datang. Surga yang menantikan kita bu. Ini sudah dilakukan oleh ibu-ibu. Yang pertama di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surga yang pertama talil Quran, yaitu orang yang membiasakan dirinya membaca Al-Quran. Yang pertama wa muta'imul jihad. Yang kedua wa muta'imul jihad, orang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Wa hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya atau ucapan. Waswa'in min syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kita bahas hari ini adalah tentang talil Quran. Dirindukan surga adalah orang yang sering melantunkan ayat Al-Quran, orang yang selalu beradaptasi kepada Al-Quran. Baca Al-Quran tidak usah banyak-banyak, cukup habis sholat 1 ayat. Sholat maghrib tidak usah banyak-banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tutup Al-Qur'an. Habis sholat isya buka lagi Al-Quran bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tutup Al-Quran. Habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Kalau kita sholat bu sehari semalam 5 waktu bu, satu ayat sudah 5 ayat bu. Barang siapa membaca Al-Quran yang baik dan benar, satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Aku membacakan alif lam mim, aku tidak mengatakan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. Kalau bismillahirrahmanirrahim sudah berapa huruf? Bukan pula kita nak hitung-hitungan ke Allah. Kata Ustaz Rahim tadi, barang siapa membaca Al-Quran yang baik dan benar, satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Mulai kamu nak hitung-hitung, berhitungan ke Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Sadaqallahul azim. Apa membaca tadi? Jimal sekolah 15 25. Nah kan bukan kalkulator. Walaupun kita menghitung nikmat Allah bu, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Makanya bu, banyak-banyak bersyukur bu. Apa dijelaskan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa man ta'allam. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya bu. Walaupun ada pegawai negeri sini bu. Mana? Pegawai negeri. Bu, yang paling baik di mata Allah itu bu adalah orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya bu. Pegawai di mana bu? Guru di SD 10. Guru agama bu. Guru olahraga, pantas sehat terus. Jadi bu, yang paling baik itu bukan pegawai negeri bu. Dan kata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegawai negeri, kepala sekolah, seorang guru itu paling baik. Yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Walau kita punya jabatan golongan 4A, golongan 4B, belum tentu baik di mata Allah. Tapi supaya tidak salah paham harus dijelaskan sampai detail. Maksudnya apa bu? Apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun diri kita, sempatkanlah untuk membaca Al-Quran. Tadi aku cuma menjelaskan itu mulai susah celok nian. Maksudnya apapun pekerjaan kita tahu Iqra 5 ada anak ajarkanlah Iqra 1 dan 2. Itulah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat bertadabbur Al-Quran yang pertama. Bu. Ngantuk bu. Tutup apa? Jangan. Hah? Belum. Ada waktu 5 menit lagi. Yang pertama, di dalam surah Al-Jasiyah dijelaskan sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk rahmat bagi kaum yang meyakini. Ini Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huwa syifaa'un wa rahmatun. Mana bu bacanya? 1 ayat 85. Syahrul Ramadan allazi unzila
Dah apa? Kakek dibuka Bu ya. Nah, di situ sudah jelaskan di bulan Ramadan kata Allah kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batin. Jadi kita baca dengan membaca Al-Quran Bu, beradaptasi dengan Al-Quran Bu, selalu melantunkan ayat Al-Quran Bu, kita bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, supaya kita tidak hadu jawab Bu. Beri yang tujuh. Halal, haram, hantam, hauham, hak kita, hau. Kenapa kali ini punya uang halal kurang. Ya, itu. Yang keempat, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'atul jami'an." Iya, alhamdulillah ibunya hafal. Jadi itu Bu, di dalam bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafaat. Apa syafaat? Pertolongan dari Al-Quran. Ketika di hari kiamat kita ingin dihukum oleh Allah, kata Al-Quran menyerupai manusia. Bagaimana hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim nomor 1337. Nomor hadis itu sahih. Jadi katanya, ya Allah jangan hukum hambamu yang satu ini. Kenapa kata Allah? Sesungguhnya saya yang menguasai hari pembalasan. Iya ya Allah, memang ya Allah. Tetapi bagaimana hadis Rasulullah SAW, saya akan menjadi syafaat pertolongan bagi orang yang membaca Al-Quran. Jangan jenuh-jenuh baca Al-Quran. Walaupun ibu hafal apa Al-Ikhlas, pergi pasar naik bentor, naik ojek, naik motor, naik mobil, baca Al-Ikhlas Bu. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali, maka Allah buatkan rumah di surga. Hafal Al-Ikhlas. Aman sama dulu kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo dari sini ke sekolah situ. Mungkinlah puluhan kali kalau kita baca Al-Ikhlas. Dari sini dari rumah sampai ke sekolahan ulang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali saja dalam sehari membaca surah Al-Ikhlas, Allah bikinkan rumah di surga. Luar biasa. Halah boleh dibulung, pasung dimeng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masukin nah gitu. Maksud aku dalam hati saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya cuma alif batas. Bismillah. Nah, itu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sadaqallahul azim. Jadilah halal di dunia. Halal di dunia. Nah ini aku cuma mengingatkan ibu-ibu, mau kan rezeki dia mengejarnya tahu? Mau? Jangan pernah habis sholat Bu, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, jangan pernah tinggalkan baca ayatul kursi. Seandainya ibu buru-buru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma antassalam wa minkas salam wa ilaika bisalam. Terus ya, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai. Jangan lupa berdoa, walaupun doa sapunya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian dulu, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya manusia biasa Bu, aku tak galak kalau iso